Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, ada beberapa amalan berupa zikir atau sholawat yang ditentukan bilangannya dan kita diharuskan mengingat sudah berapa kali kita mengucapkannya. Hal ini jika tidak dibantu dengan alat penghitung tentu mudah lupa. Nah, bagaimana hukum zikir dengan tasbih? Contoh zikir sebagai sholat wajib disunahkan membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar 30 kali, dan la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Demikian pula membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Untuk mencapai bilangan itu, biasanya orang-orang mengatakan bahwa hukum zikir dengan tasbih adalah bid'ah. Sebab tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana sebetulnya? Tasbih dalam bahasa Arab disebut subah atau misabah. Dalam bentuknya yang sekarang berupa untaian manik-manik memang merupakan produk baru alias produk Nusantara. Sesuai namanya, tasbih digunakan untuk menghitung bacaan tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, dan sebagainya. Untuk zaman Rasulullah SAW, menghitung bacaan dalam berzikir menggunakan jari-jari, kerikil, biji-bijian, kurma, atau tali-tali yang disimpulkan. Diriwayatkan dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya bahwasanya dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumah seorang perempuan. Perempuan itu memegang biji-bijian atau kerikil yang digunakan untuk menghitung bacaan tasbih. Lalu Rasulullah bersabda, "Aku akan memberitahu dirimu hal-hal yang lebih mudah kamu kerjakan atau lebih utama dari menggunakan kerikil ini. Bacalah Maha Suci Allah sebanyak bilangan makhluk langit, Maha Suci Allah sebanyak hitungan makhluk bumi, Maha Suci Allah sebanyak hitungan makhluk bumi, Maha Suci Allah sebilangan makhluk antara langit dan bumi, Maha Suci Allah sebagai Sang Khalik. Segala puji bagi Allah, seperti itu pula bilangannya. Tiada Tuhan selain Allah, seperti itu pula Allah Maha Besar, seperti itu pula, dan tidak ada upaya dan kekuatan selain dari Allah. Seperti itu pula, hadis riwayat Tirmizi. Mengomentari hadis ini, Abi Al-Hasanat Abdul Hayy bin Muhammad Abdul Halim Al-Luqnawi dalam Nuzah Al-Fikri, Sabdah Al-Syiq mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan wanita itu. Hanya saja beliau bermaksud untuk memudahkan dan meringankan wanita itu serta memberi tuntunan bacaan yang umum dalam tasbih yang memiliki keutamaan besar. Bertolak dari pendapat di atas, kami bisa memahami bahwa para sahabat sudah biasa menggunakan biji-bijian atau kerikil untuk mempermudah di dalam menghitung zikir. Dan hal itu ternyata tidak pernah dipungkiri oleh Rasulullah. Hal itu malah dipungkiri oleh para Wahabi. Semua ini membuktikan bahwa Nabi mengamini atau setuju terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat itu. Oleh sebab itu, memakai tasbih dalam berzikir bukannya bid'ah dolalah, hal baru yang menyesatkan, sebagaimana yang diklaim oleh beberapa orang selama ini. Ya, termasuk para kaum Wahabi ini. Jika memang berzikir menggunakan tasbih itu termasuk hal-hal yang menyesatkan, niscaya sejak awal Rasul sudah melarang para sahabat untuk memakainya. Dan akan banyak fatwa haram mengenai hukum zikir dengan menggunakan tasbih tersebut. Untuk zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghitung total bacaan dalam zikir digunakan jari-jari, kerikil-kerikil, biji-biji kurma, atau tali-tali yang disimpulkan. Pernah kulihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung bacaan tasbih dengan tangan kanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menganjurkan kepada para wanita muslimah untuk bertasbih dan bertahlil, serta menghitungnya dengan jari jemari,
Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Ibnu Sya'ban, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim sebagai berikut. Wajib untuk kalian untuk membaca tasbih, tahlil, dan takdis. Dan ikatlah hitungan bacaan-bacaan itu dengan jari jemarimu. Sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya untuk diperiksa. Janganlah kalian lalai. Jikalau kalian lalai, pasti dilupakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Hurairah anhu bila bertasbih menggunakan tali yang disimpul-simpul, konon sampai beribu simpul. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu diriwayatkan kalau bertasbih dengan menggunakan kerikil-kerikil atau biji-bijian kurma. Demikian pula sahabat Abu Dzar dan beberapa sahabat lainnya. Kesimpulannya adalah bertasbih itu tidak bid'ah. Memang ada beberapa ulama bahwa menggunakan jari jemari lebih utama daripada zikir dengan tasbih. Pendapat ini didasarkan atas hadis Ibnu Umar yang sudah disebutkan di atas. Namun dari segi maknanya, untuk sarana menghitung, saya pikir kedua cara itu tidak berbeda. Adapun dari sudut yang lain, untuk menghitung tasbih dan tahlil, sebenarnya tasbih mempunyai manfaat utamanya bagi kita yang hidup di zaman sibuk ini. Berzikir dengan tasbih seperti kebiasaan orang-orang Timur Tengah. Di sana tasbih merupakan aksesoris macam cincin dan kacamata saja. Sebenarnya kita tidak bisa selalu atau sewaktu-waktu diingatkan untuk berzikir mengingat Allah. Artinya, setiap kali kita diingatkan bahwa yang ada di tangan kita adalah alat untuk berzikir, maka besar kemungkinan kita pun ingat berzikir. Sementara itu, Buya Aros Yasim mengingatkan umat muslim agar tidak gampang menuduh bid'ah kepada muslim lainnya. Allah itu punya malaikat yang terbang kemana-mana, kerjaannya mencari majelis zikir. Alhamdulillah, meski sebagian kita nggak bisa baca kitab, tapi mau belajar kitab. Sebagian besar mayoritas umat Islam diselisih oleh kaum Wahabi Salafi, terutama saat bertasbih menggunakan tasbih. Mereka mengatakan bid'ah. Padahal jika mereka katakan bid'ah, ya bid'ah. Tidak bisa diganggu-gugat. Musibah bukan hanya bencana alam saja, tapi perbedaan pemahaman adalah musibah yang besar. Yang kayak begini bisa bikin pengurus masjid berantem. Sahabat Nabi bertengkarnya itu berkah dan itu memberikan pelajaran buat kita. Beda dengan pertengkarannya kita. Itu bukan berkah, tapi itu adalah musibah. Jadi, janganlah selalu bertengkar atau berbeda pendapat. Jika ingin memahami sesuatu tidak kontradiktif, tolong pahami ilmu sejarah dan sanad. Mazhab Syafi'i itu tidak cuma satu pendapat saja. Kaum Wahabi, tolong pelajari itu. Orang yang memonopoli kebenaran itu akan menutup rahmat Allah. Kita mengaji, mempertahankan ahlus sunnah wal jamaah kita. Bukan untuk bantah-bantahan dengan kamu kaum Wahabi. Mari kita luruskan niat dan bersihkan hati.